Konbanwa Hima Warriors. Selamat malam dan jumpa lagi di Kisah Himawari Podcasting bersama saya Zam dari bidang humas dan ditemani oleh partner saya Ania yang sama-sama dari bidang humas. Kami di sini akan menemani malam kalian sambil bincang-bincang seputar Himawari. Betul banget, Zam. Dan nggak hanya itu juga, pada episode kedua kali ini kita bakal bacain beberapa selingan cerita tentang pengalaman menarik teman-teman Hima Warriors selama kuliah offline. Wah, dari submisinya sih teman-teman angkatan 21 pada tertarik ya sama para senpai. Gimana sih serunya kuliah sebelum pandemi? Aku pun sama Zam yang angkatan 20 juga nggak tahu ya rasanya kuliah offline. Jadi gimana nih, Zam? Nah, makanya seperti biasa, gak hanya kita berdua aja kan di sini, tapi juga ditemani dengan tamu spesial di sesi pertama, yaitu Kak Tungga dan Kak Sofi. Oke, halo Kak Tungga dan Kak Sofi. Boleh langsung perkenalan dan disapa para pendengar podcast kita malam ini? Silahkan dimulai dari Kak Sofi duluan. Ya, oke, makasih An dan Zam. Karena seperti biasa, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya. Jadi, namaku Sofia Konitinanillah, biasa dipanggil Sofi sebagai Kepala Bidang Riset Himawari periode ini. Salam kenal semua. Salam kenal juga Kak Sofi. Kita sekarang lanjut ke Kak Tungga. Silakan. Oke, terima kasih juga An dan Zal. Halo, selamat malam teman-teman dan para pendengar podcast Kisah malam ini. Perkenalkan, saya Tungga sebagai Ketua Himawari periode 2021 sekaligus tamu spesial Kisah episode kedua ini. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Terus gimana nih Kak kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, aku juga sehat. Pastinya sehat dong. Oke, kalau gitu Kak. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih buat Kak Sofi dan Kak Tungga yang sudah menyempatkan diri untuk meramaikan podcast kisah kali ini. Jadi nanti kakak-kakak sekalian bisa menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan maupun jawaban dari teman-teman Hima Warriors yang kemarin sudah ikut submit kuesioner kisah. Apakah sudah siap, Kak? Pastinya siap dong. Siap dong, Zam. Baik, jadi karena kita semua sudah siap, kita bisa mulai bahas dari tanggapan Hima Warriors mengenai program kerja Himawari. Mulai dari proker yang paling banyak dibahas nih, ada kritik saran untuk Bengkyokai dari bidang riset. Jadi karena ada banyak yang mengomentari proker Bengkyokai, kita persingkat aja ya. Wah, kakak-kakaknya pada jago nih. Walau masih pada nggak kenal, tapi rasanya seru. Bermanfaat banget buat yang masih belum mengerti materi. Senang karena dapat materi yang tidak diajarkan waktu kelas. Para shidosha jadi terlatih dalam memanage waktu dan cara mengajar. Senang karena rasanya seperti punya kelompok belajar sendiri. Seru walau memang tergantung dari anggota sama cuttingnya. Kebetulan aku sih dapat yang enak, WKWKWK. Oke, jadi itu beberapa komentarnya dan juga ini beberapa kritik dari para pengisi kuesionernya. Materi kalau bisa lebih dipersiapkan lagi biar gak saling tanya. Rasanya masih kurang intensif. Materi yang diajarkan masih sedikit sehingga gak cukup buat satu semester. Ya, segitu aja buat kritikannya. Mungkin dari Kak Sofi bisa ditanggapi terkait soal ini? Oke, aku izin menanggapi komentar-komentarnya ya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat antusias teman-teman telah memberikan komentar untuk proker Bengkyokai. Setelah aku dengar komentar-komentarnya yang positif, jujur aku ikutan senang karena kalian para mahasiswa 2021 tentunya bisa sangat terbantu dalam perkuliahan. Dan aku juga akan menanggapi beberapa kritikannya ya. Untuk proker Bengkyokai sendiri memang dilaksanakan untuk mempersiapkan UTS, jadi durasinya pun hanya sampai sebelum UTS. Nah, kalian nggak perlu khawatir karena yang namanya belajar nggak harus ngikutin Bengkyokai ini. Jadi kalian masih bisa belajar bareng kok. Bisa belajar bareng shidoshanya sesuai kesepakatan kelompok masing-masing kayak gitu. Kalau tertarik dengan Bengkyokai bisa nih daftar riset ya tahun depan. Aduh maaf nih ada promosi. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih Kak Sofi atas jawabannya. Kita lanjut ke komentar proker terbanyak kedua. Ada Orange. Pada intinya semua komentar untuk proker Orange lebih ke arah apresiasi sih. Seperti Orange acara yang menarik, seru, dan keren banget.
Orange sih yang menurutku paling keren, jadi kangen Orange offline. Keren, mantap, kakaknya baik dan ramah, menantang dan seru. Tapi juga ada nih beberapa kritik dari teman-teman terkait informasi Orange yang dirasa kurang tersebar dengan luas. Ada juga nih yang berkomentar soal maskot Orange tahun ini yang belum seberapa menarik seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau begitu, gimana nih Kak Tungga buat tanggapannya? Wah, terima kasih banyak untuk apresiasinya, tidak lupa juga untuk kritiknya. Sebenarnya sukses dan terlaksananya Orange tentunya berkat dari kerja keras Arin selaku ketua Orange tahun ini bersama dengan wakilnya juga Angel. Tapi bukan mereka juga, tapi seluruh panitia Orange pastinya sudah bekerja keras agar proker ini bisa terlaksana dengan baik dengan konsep yang baru yaitu secara daring. Mungkin menanggapi soal kritik terlebih dahulu, saya mewakili teman-teman panitia meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada yang merasa informasi terkait Orange belum tersebar dengan luas dan juga terkait maskot yang belum semenarik tahun-tahun sebelumnya. Pastinya akan kami masukkan ke dalam evaluasi agar tahun berikutnya lebih baik lagi daripada tahun ini. Selain itu juga mungkin karena situasi dan kondisi juga terkadang panitia mengalami miskomunikasi yang membuat kinerja kita kurang maksimal. Tapi sekali lagi terima kasih banyak untuk kritik dan sarannya. Kemudian untuk komentar soal Orange yang offline ya, tentu saja kami dari panitia berharap tahun ini bisa terlaksana secara offline, tapi keadaan memang berkata tidak ya. Jadi mungkin kita bisa berdoa bareng-bareng supaya tahun depan kita bisa lihat lagi Orange secara offline. Dan pastinya seru ya seperti tahun-tahun sebelumnya dan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu aja tanggapan dari aku, Ania dan Zam. Baik, terima kasih Kak Tungga sudah menyampaikan pendapatnya terkait Orange. Agak sedih juga ya sebenarnya, karena mau nggak mau kita nyelenggarain Orange tahun ini harus lewat daring demi kesehatan kita bersama. Pokoknya semoga Orange tahun depan bisa dilaksanakan offline lagi agar keseruannya itu lebih terasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut bahas proker selanjutnya, yaitu ada proker tryout JLPT dari bidang riset. Wah, dari riset lagi nih. Saya sangat excited dengan tryout JLPT karena saya ingin sekali tahu bagaimana bentuk soal dari tes tersebut agar lebih siap ketika mengerjakan real testnya. Program kerjanya sangat membantu orang yang minat dengan JLPT, namun kurang mengetahui bagaimana JLPT itu sendiri. Itu saja komentar terkait proker tryout JLPT dan belum ada kritik dan saran dari teman-teman pengisi kuesioner kisah. Untuk Kak Sofi, boleh tanggapannya? Oke, terima kasih Ania. Kalau tanggapan dari aku sih, aku ucapin terima kasih lagi gitu buat teman-teman karena sudah memberikan tanggapannya terkait proker ini. Alhamdulillah ya komentarnya juga pada positif gitu. Aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah daftar TOJLPT yang kedua kemarin gitu, kayak antusiasnya tinggi banget jadi nggak nyampe sehari kuotanya udah full gitu. Semoga dengan adanya tryout ini teman-teman bisa terbantu gitu dalam menghadapi JLPT yang sesungguhnya dan semoga dari soal TOJLPT ini sesuai ekspektasi teman-teman dan bisa buat belajar gitu. Jangan lupa ya tryout keduanya tanggal 20 November. Itu aja dari aku kembalikan ke Ania dan Zam. Makasih. Oke, terima kasih Kak. Mungkin itu tadi tanggapan dari Kak Sofi terkait proker tryout JLPT. Pastinya semangat ya untuk teman-teman yang sudah mendaftar tryout JLPT bulan ini. Jangan lupa untuk persiapkan matang-matang biar dapat hasil yang terbaik. Ngomong-ngomong soal JLPT nih, tahun ini Japan Foundation akhirnya mengadakan JLPT lagi loh Zam, di bulan Desember depan. Salah satu kota yang termasuk itu ada Jakarta dan Bandung. Sayangnya pendaftaran JLPT harus sesuai dengan KTP domisili. Beneran, mungkin di sini beberapa pendengar podcast kisah malam ini juga mengikuti JLPT ya. Saya mau ucapin semangat dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Amin, semangat para Hima Warriors. Wah, tanpa terasa sesi pertama podcast ini sudah mau selesai. Gimana nih An?
Seru dong pastinya ngobrol bareng Kak Tungga dan Kak Sofi soal Bengkyokai, JLPT, dan Orenji. Tapi teman-teman jangan tinggalin kita dulu ya, karena setelah pariwara berikut ini, kita bakalan ngomongin soal tema utama podcast kisah kita malam ini, yaitu perkuliahan offline. Betul banget. Teman-teman pastinya udah nggak sabar dong buat denger gimana sih pengalaman-pengalaman senpai kita saat perkuliahan offline. Kalau begitu, jangan kemana-mana ya. Setelah jeda pariwara, kita akan kembali lagi. Stay tune! Sip, kembali lagi bersama saya Ania dengan rekan saya tidak lupa, Zam, di sesi kedua dari podcast kisah malam ini. Mantap, gimana nih teman-teman? Pasti udah nggak sabar kan buat denger cerita soal kuliah offline di BKJ? Aku aja udah gak sabar, Zam, apalagi para pendengar setia kisah malam ini. Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja tamu spesial di sesi kedua malam ini, yaitu Kak Naila dan juga Kak Tungga lagi. Aduh, bosen nggak sih, An? Bosen banget, Zam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam lagi teman-teman. Iya nih, Iya. ketemu lagi. Halo, ya Kak, ketemu lagi nih. Nah, tadi mungkin Kak Tunggal udah perkenalan nggak sih di sesi pertama? Jadi nggak perlu 2 kali lah. Iya sih, nggak perlu ya. Semoga teman-teman nggak bosan ya dengan suara saya lagi. Iya Kak, pastinya bosen dong. Nah, kita minta perkenalan aja dari Kak Naila nih sebagai tamu baru di sesi kedua ini. Silakan Kak Naila. Oke, terima kasih Zam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Naila Nabila Rosyadi dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang Angkatan 2019 sekaligus Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Himawari periode 2021. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu, Kak Naila. Oh, gimana nih Kak? Kak Naila kabarnya? Dengar-dengar kakak lagi di Tembalang juga ya, bareng Kak Tungga? Alhamdulillah, baik kok. Iya sih, sekarang lagi sama Tungga juga di Tembalang. Iya benar. Kalau aku dari 1 bulan yang lalu di Tembalang, kalau Naila kemarin baru sampai tanggal 31 ya. Sama dong Kak. Kalau aku udah ngontrak sih di Semarang dari tahun lalu bareng cewek aku dong, Hutau. Waduh, sama sih aku juga, tapi bohong. By the way, kita malah jadi ngomongin Tembalang ya. Ini mesti karena udah pada nggak sabar nih kuliah offline. Iya dong. Masa udah susah-susah tes tapi nggak pernah lihat undip. Oke, mungkin kita langsung bacain aja nih. Yang pertama dari Shalalala Uhui tentang pengalaman menariknya saat kuliah offline. Simak baik-baik ya teman-teman. Waktu itu saya masih semester 1 dan sedang minggu UTS. Pada hari Rabu setelah UTS, saya langsung balik kos karena UTS-nya udah selesai. Waktu itu teman saya bilang kalau mau datang main ke kos. Saya iyakan lah. Setelah teman saya datang dan saya udah selesai jemur baju, saya balik ke kamar dan buka HP. Tiba-tiba ada berita kaget nih dari kormat salah satu matkul dan bilang UTS dimajukan hari itu juga. Padahal jadwalnya bukan hari itu. Tapi ya emang sih matkul tersebut biasanya di hari Rabu. Karena udah mau menunjukkan menit-menit terakhir sebelum dimulainya UTS, saya dan teman saya jadi panik dong. Awalnya saya mau pakai training dan kaos basah yang tadi saya pakai waktu nyuci baju, lalu tinggal pakai jaket. Tapi karena saya masih waras, akhirnya saya sempetin ganti baju dan kerudungan. Tanpa babi bu, saya langsung berangkat naik motor pakai sepatu dan tanpa kaos kaki. Sampai-sampai saya lempar kunci ke kos teman saya supaya dikunciin pintunya. Tancaplah saya ke FIB maksudnya. Saya harus naik dan lari sampai lantai 3 gedung A.
Alhamdulillah sih saya bisa ikut UTS, tapi kaki saya lecet karena lari pakai sepatu tanpa kaos kaki. Jujur sampai sekarang saya masih kesel dengan kejadian tersebut. Nah, itu dia cerita dari salah satu senpai kita soal UTS mendadak. Jadi kasihan juga sih sama kakaknya ya. Soalnya kaki kakaknya sampai lecet gitu ya demi ngejar UTS. Tapi alhamdulillah sih kakaknya bisa ikut UTS. Berarti perjuangan kakaknya nggak sia-sia. Gimana tuh soal cerita barusan? Kak Tungga dari tadi udah cekikikan aja nih di belakang. Aduh, ya maaf ya aku jadi ngakak soalnya ini ternyata yang kirim cerita satu kelas sama aku waktu semester 1. Aku masih ingat banget soal cerita ini karena satu kelas kami kaget karena tiba-tiba UTS-nya diganti jadi hari itu. Ya namanya juga dulu kan mahasiswa baru pasti semangat belajarnya masih menggebu-gebu, jadi nggak heran kalau misalkan pada panik semua UTS-nya diganti jadi hari itu. Dan naik ke lantai 3 gedung A itu perjuangan banget buat kita semua, apalagi waktu ganti mata kuliah. Iya, aku pernah ngalami saat offline itu juga kelas pagi ada kelas pengantar ilmu sastra dan selanjutnya itu ada kelas kaiwa. Nah, pergantian kelasnya itu cuma 10 menit. Ya sama lah kayak kelas online 10 menit juga gitu. Nah, kelas sastranya itu ada di kelas A39, which is itu letaknya di lantai 3. Kalian yang angkatan 2020 sama 2021 belum tahu gak sih? Aduh, iya nih Kak, nggak tahu saya. Kasihan banget deh. Cepet-cepet offline deh, ya. Amin. Terus matkul selanjutnya itu di kelas C1 yang letaknya di gedung C, lantai basement. Ya mau nggak mau harus ngejar waktu supaya nggak terlambat dong. Terus belum lagi kadang kita tuh harus berebut tempat yang nyaman dan strategis biar biar enak gitu kuliahnya. Cukup capek sih. Begitu ya ternyata Kak. Tapi meskipun begitu kan turun tangganya bareng temen ya. Kalau gitu sih pasti nggak kerasa dong capeknya. Apalagi kalau sambil ngobrol terus bercanda gitu. Ya enggak Tuan, malah jatuh tuh ntar. Kamu nggak pernah tuh jatuh dari tangga. Ya. Innalillahi, jangan sampai dong Zam. Canda. Oke, kalau sambil ngobrol biasanya malah makin capek nggak sih Kak? Benar, apalagi kalau yang jarang olahraga kayak aku. Iya, tapi kalau Naila enggak sih kayaknya. Aku kayak waktu maba dan kondisinya offline sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah aja gitu. Gak tahu rajin apa enggak. Cuma makin kesini dengan kondisi online kayak gini nih, agak-agak jompo sih. Jangan lupa olahraga lah Kak, biar nggak jadi mahasiswa jompo. Waduh. Nah, kita lanjut ke cerita kedua nih. Aku udah baca, tapi ternyata cerita ini berkaitan sama Kak Tungga rupanya. Ini yang ngirim emang sengaja atau gimana nih Kak? Pasti gebetan ya. Bukan kok. Aku juga sebenarnya kaget waktu orang ini ngirim cerita ini. Tapi aku jamin cerita ini bakal menarik kok teman-teman. Oke deh, kalau kayak gitu saya bacakan cerita selanjutnya dari Aurika. Diawali dengan abis ngobrol cerita horor sama teman-teman di FIIB selepas kelas sore. Kebetulan nih, pas banget hari udah mulai gelap karena sore menjelang malam. Kalau kalian tahu ya, suasana FIIB itu kalau sore bener-bener kayak apa ya, sepi dan banyak pohon. Ditambah lagi FIIB itu di pojok. Jadi aku sama teman aku, sebut aja Tungga, mau ke kamar mandi gedung AFIB. Kita masuk kan, itu nggak ada orang sama sekali. Posisinya aku masuk, ngaca, dan Tungga masuk ke dalam kamar kecil. Waktu Tungga keluar, kita osyaberi, ngobrol-ngobrol lah sambil ngaca. Paham lah, kita sebelahan tapi kita saling menatap lewat cermin. Tiba-tiba, maceder, pintu kamar mandi lain terbuka dan ada cewek keluar. Di situ aku sama Tungga teriak kenceng banget. Dan yang keluar dari kamar mandi itu juga teriak. Udah panik banget, sumpah kirain Mbak K yang keluar dari kamar mandi. Gak taunya tuh ibu-ibu kebersihan FIB. Sampai lemes banget kaki, gak bisa berdiri lagi. Semoga ibunya sehat selalu dan pas offline nanti bisa ketemu lagi. Amin. Jadi gitu cerita horor dan juga menegangkan dari Aurika. Jujur aku ikutan kaget sih waktu tiba-tiba pintunya kebuka.
Tapi ternyata nggak jadi kaget karena ya lucu. Kok bisa begitu ya Kak Tungga? Boleh cerita dong? Iya, sebenarnya waktu itu kalau aku nggak salah ingat itu kelas di semester 1 lagi setelah kelas Moji yang di Ampu Budi Sensei. Kebetulan waktu itu kelasnya itu jam sore gitu mendekati maghrib lah, dan Budi Sensei kalau ngajar Moji itu sambil bacain huruf kanji itu sambil cerita-cerita horor lah gitu. Ya alhamdulillah aku dan mungkin teman-teman yang lain jadi nggak ngantuk dan terhibur gitu. Nah, karena kelasnya sore, mendekati sholat maghrib, akhirnya setelah kelas itu, aku dan yang lain sambil nunggu azan, duduklah menunggu. Gitu. Bukannya wudu atau duduk di dalam musola, ya seperti teman-teman yang lain gitu. Kita malah ngumpul, bikin lingkaran, malah cerita-cerita horor gitu. Karena ya cerita-cerita yang diceritain Budi Sensei, kita jadi ikut-ikut cerita horor lah gitu. Ya udah, setelah selesai sholat, aku dan teman aku yang bisa disebut saja Erika pulang. Nah, ya kebetulan aku dan Erika itu selalu pulang bareng, jadi aku selalu bonceng Erika sampai kosnya. Gitu. Sebelum pulang, kita ke kamar mandi dulu nih, karena ya udah nggak tahan. Dan akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Gitu. Terus kalian tracknya kenceng banget gak sih pastinya? Jujur iya kenceng banget. Karena itu satu gedung, kayaknya sih satu gedung A denger deh. Apalagi kan gedung A kalau sore udah sepi banget. Tapi ya gimana, namanya juga kaget. Ditambah lagi aku dan Erika kalau habis denger cerita horor jadi agak terbayang-bayang dan kepikiran, kalian paham lah. Makanya waktu tiba-tiba pintunya kebuka dan ada perempuan, gimana kita nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau diinget-inget malu-maluin sih. Cuma ya seperti yang tadi bilang Erika, amin, semoga ibunya selalu sehat dan nanti bisa bertemu lagi. Amin Kak. Oh ya, jadi makin gak sabar nih ya buat kuliah offline. Nah, selanjutnya kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Hima Warriors nih Kak. Yang pertama, apa sih yang paling dikangenin dari kuliah offline? Mungkin dari Kak Naila dulu deh. Apa yang dikangenin dari kuliah offline? Lebih ke atmosfer kuliah di kampus sama motivasi kuliahnya sih. Soalnya kalau kuliah offline tuh kita bisa kita dituntut harus mempersiapkan diri baik semangat kuliah maupun appearance gitu. Aku kalau kuliah offline gitu pasti selalu menyiapkan baju untuk 1 minggu ke depan, dan ya itu jadi motivasi aku kuliah, yaitu bisa makeup ke kampus kayak gitu. Kalau aku ya sebenarnya kurang lebih sama kayak Naila sih terkait atmosfer di kampus. Tapi aku nggak separah Naila ya sampai harus nyiapin baju 1 minggu ke depan. Ya siapinnya pas malam aja. Jaga-jaga kalau bangunnya telat ya tinggal mandi. Mungkin ada yang nggak mandi sih. Contohnya kayak ada. Kalau aku wajib sih mandi ke kampus ya. Masa nggak mandi gitu. Juga ketemu teman-teman dan sensei, terus bercanda di joglo, makan di kantin atau di burjo, ngerjain tugas bareng. Ya intinya suasananya beda lah dibandingkan waktu kuliah online. Itu sih kalau aku. Oke, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman yang dikangenin dari Kak Naila dan juga Kak Tungga. Mungkin senpai-senpai lain juga ada motivasi lain yang bikin kangen kuliah offline. Oke Zam, selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaan selanjutnya yaitu sistem pembelajaran di BKJ gimana sih Kak? Terutama mata kuliah Cokai dan Kaiwa. Sama waktu UTS atau UAS-nya gimana Kak? Oke, kalau sistem perkuliahan Cokai itu waktu aku semester 1 sama semester 2 itu cukup beda ya. Nah, kalau semester 1 nanti kita tuh masuk ke ruangan yang ada komputer di setiap meja. Nah, tapi ya itu ya cuma buat pajangan aja gitu. Nanti dari senseinya yang memutarkan audio lewat speaker. Biasanya tuh kalau kayak gini nih, mahasiswa tuh nyari tempat duduknya yang di bawah speaker atau yang dekat-dekat speaker biar kedengaran lebih jelas. Nah, waktu semester 2 kita di-upgrade nih. Jadi mahasiswanya dengerin pakai headset masing-masing. Terus nanti senseinya kasih waktu untuk mahasiswanya mendengarkan sendiri, lalu baru dia Lalu sistem perkuliahan Kaiwa itu tuh sebenarnya nggak ada bedanya ya sama online. Mungkin bedanya itu cuma di sarana dan prasarananya aja sih. Tapi kalau lagi UTS atau UAS nih, itu 2 mata kuliah yang paling aku takutin karena menurutku menegangkan sih.
Terus kalau cokai itu tuh kalau kita lagi ujian nih, diputernya tuh cuma 2 kali. Nah, terus kalau misalnya kalau kaiwa, ini tuh kita kaiwanya bener-bener di depan senseinya banget gitu. Udah gitu kalau misalnya kita dapat urutan yang terakhir, ditontonin lah sama orang-orang satu kelas. Ya, Waduh. kurang lebih begitu. Aduh, berat. Waduh. Kalau gitu iya. mah ya mendingan online ya sih. Apalagi Bener online banget. ini tuh cocok lah buat kita yang udah cinta banget sama kasur. Tapi enggak lah guys, bohong-bohong. Enakan kuliah offline lah. Soalnya kita bisa menikmati apa yang kita bayar kan. Wah, ya betul dong. Oke, kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Soal kuliah offline, Kak Tungga, kira-kira ada nggak sih jam malamnya? Oke, kalau dulu ya di BKJ waktu kuliah offline itu paling malam setahu aku sampai jam 18.40. Kalau di jurusan lain kurang tahu juga. Tapi yang pastinya keadaannya di FIB masih ramai kalau jam segitu karena pasti ada yang rapat, ada yang UKM, terus ada juga yang mungkin sekedar nongkrong dan duduk-duduk di joglo atau di depan GSG. Tapi nanti kalau tahun depan kuliah offline, aku juga kurang tahu apakah diperbolehkan sampai sore atau enggak kegiatannya. Bener ya. Tapi tadi kan kakak sempat bilang kalau nih. Nah, menyambung juga ke pertanyaan tadi. Kira-kira semester depan kuliahnya bakalan offline atau tidak sih, Kak? Terkait perkuliahan untuk semester depan itu belum ada kepastian sih, jadi tunggu aja ya surat edaran Undip terkait keputusan rektor dan juga keputusan dari pihak fakultas. Nanti akan diumumkan di official account Himawari atau BEM maupun Senat. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman dan dipantau terus. Tapi sejauh ini yang aku tahu itu sampai saat ini sistem perkuliahan kita itu masih hybrid. Nah gitu guys, jangan lupa ya di follow. Kita doa aja semoga semester depan bisa offline dan bisa bertemu sama gebetannya. Enggak. Maksudnya satu sama lain lah, sama-sama teman gitu kan. Masa iya berapa semester belum ketemu juga sama temennya. Nah, kalau kamar mandi jauh nggak sih Kak dari kelas? Kalau kelasnya di gedung A tapi ke kamar mandi di gedung B, ya jelas jauh lah ya. Tapi tiap gedung ada lah kamar mandinya, jadi nggak perlu takut bakalan jauh atau gimana teman-teman. Kalau dari penjelasannya sih kayaknya cukup luas sih, ya nggak sih? Bisa buat main bola juga kayaknya. Bisa, di atap gedung A bisa tuh, tapi habis itu digeret satpam sama sensei sih mungkin. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya Kak. Gimana cara dapetin pacar waktu kuliah offline? Spill dong. Waduh, pertanyaan ini sangat tidak cocok ya untuk aku yang single dan pacarnya gepeng. Mungkin temen aku yang jawab nih. Pertanyaannya agak sulit ya. Oke. Kalau aku sih sebenarnya juga nggak tahu gitu kan, gimana caranya dapetin pacar waktu kuliah offline. Tapi based on experience, mungkin lebih ke coba deh kalian aktif ikut kegiatan angkatan atau himpunan atau BEM atau UKM maupun semua ormawa yang ada di Undip. Karena dengan kita aktif ikut kegiatan, nanti kita punya tambahan relasi dan juga kali aja nih salah satu orang dari relasi kalian nih jadi calon pacar kalian. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut semua kegiatan yang udah disediakan. Tapi jangan lupa nih teman-teman, kalian harus tahu di mana batas diri kalian berada. Jangan karena pengen punya pacar nih, terus kalian lupa deh sama diri kalian, jadinya sakit kayak gitu. Ya jadinya nggak jadi punya pacar deh. Oh, jadi begitu teman-teman. Dan yang paling penting nih ya, harus good looking ya Kak, si. Dan jangan lupa good reckoning juga guys, percuma ganteng. Kalau nggak good reckoning biasanya sih kurang, umpannya kurang. Oke, gitu mantap. Seperti itu ya ternyata tips dan trik dari Kak Naila sebagai pakar mendapatkan pacar saat kuliah offline. Makanya tadi jawabannya panjang banget nih. Buat Kak Tungga, semoga cepet dapat pacar beneran ya Kak, amin. Kalau aku doain aja ya, aku punya uang banyak untuk menafkahi husbu-husbuku di Genshin Impact dan Tears of Themis ya teman-teman.
Waduh, berat. Nggak apa-apa, Gen, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau kata Pak Terawan kan, Menkes kita tuh nanti juga sembuh sendiri, kan gitu. Oke, tidak terasa ternyata obrolan seru kita sudah harus dicukupkan sampai di sini dulu. Ternyata begitu ya gambaran perkuliahan offline di BKJ. Gimana Zam kesan-kesannya? Kalau aku sih ada sisi enak dan enggaknya ya. Contohnya aja kita udah bayar UKT nih, kan full. Nah, pasti lebih enak dong kalau misalnya merasakan fasilitas dari apa yang kita bayar. Apalagi kalau organisasi terus kegiatan-kegiatan kampus lain kan. Jelas lebih kerasa gitu loh kalau kita offline. Kerasa capeknya, kerasa serunya. Terus juga kebersamaannya juga ya kita merasakan lah gimana sih kuliah itu. Kalau An sendiri gimana tuh? Kalau aku sih ya jadi deg-degan sih pas kuliah offline. Tahulah ya alasannya apa. Mungkin kita cuma bisa berharap dan berdoa semoga besok atau entah kapan suatu hari pandemi ini bisa sepenuhnya selesai dan kita bisa beraktivitas normal lagi seperti dulu. Amin. Amin. Nggak lupa juga kita mau ngingetin teman-teman buat tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 6M. Meskipun sudah banyak nih ya di banner-banner dan baliho setempat. Pastinya dong Zam. Lalu terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kisah di edisi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, follow Instagram dan subscribe YouTube channel Himawari ya. Jangan lupa share juga ya supaya teman-teman yang lain bisa ikut mendengarkan. Betul banget. Dan terakhir, apabila ada kesalahan kata baik dari saya, Zam, dan juga bintang-bintang tamu malam ini, mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Kalau begitu, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.